Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari tugas Project Based Learning mengenai kajian komprehensif atas implementasi PSAK nomor 1, 2, 14, 16, 48, dan 55 PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2019-2020. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan anggota tim kami. Yang pertama, ada Lusmelia Rianti dengan nomor NPM akhir 114. Kemudian ada Faton Dwi dengan nomor NPM akhir 059. Dan saya sendiri, Farah Salwa dengan nomor NPM akhir 024. Berikutnya, mari kita perkenalkan profil dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman yang terbesar di Indonesia. Berdiri pada tahun 1990, kegiatan bisnis Garuda Food telah dirintis sejak 1979 oleh pendiri perusahaan melalui PT Tudung Putra Jaya, sebuah perusahaan di Pati, Jawa Tengah yang memasarkan produk kacang, yang kemudian dikenal sebagai kacang Garuda. Saat ini Garuda Food memproduksi dan memasarkan produk-produk makanan dan minuman dengan 6 merek terkemuka, yakni Garuda, Geri, Coklatos, Klevo, Procis, dan Top Cheese. Sejumlah produknya mencakup biskuit, kacang, pilus, pelet, snack, minuman susu, bubuk coklat, keju, dan salad dressing. Garuda Food mengekspor produk-produknya ke lebih dari 20 negara, berfokus di negara-negara ASEAN, Tiongkok, dan India. Berikutnya visi dan misi yang dimiliki oleh PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Visi mereka yakni memuaskan konsumen melalui produk-produk makanan dan minuman yang inovatif. Kemudian misinya, kami adalah perusahaan yang membawa perubahan dengan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat berdasarkan prinsip yang menumbuh kembangkan. Berikutnya, untuk struktur perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dapat terlihat pada layar. Berikutnya dapat dilihat pada layar, yakni beberapa penghargaan-penghargaan yang diperoleh oleh PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Baik, selanjutnya yaitu mengenai overview kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu tentang laporan posisi keuangan. Pada tahun 2020, perusahaan mengalami peningkatan jumlah total aset yaitu sebesar 29,78% dibandingkan tahun 2019. Angka tersebut didapat dari tabel yang terdapat pada slide dengan total aset tahun 2020 yaitu sebesar 6.571 miliar dan tahun 2019 sebesar 5.063 miliar. Untuk liabilitas, pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, di mana kenaikan sebesar 60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2019. Total liabilitas, angka 60% ini didapat dari total liabilitas yang terdapat di tabel pada slide, yaitu dengan total liabilitas tahun 2020 sebesar 3.677 miliar dan tahun 2019 sebesar 2.298 miliar. Kemudian untuk total ekuitas pada tahun 2020, perusahaan mengalami peningkatan hanya sebesar 4,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2019. Angka 4,7% itu didapat dari tabel pada slide, yaitu pada tabel total ekuitas dengan keterangan 2020 itu total ekuitas sebesar 2.894 miliar dan tahun 2019 sebesar 2.766 miliar. Kemudian dari laporan posisi keuangan di samping dapat dilihat bahwa kenaikan aset ini dipicu oleh meningkatnya aset lancar sebesar 15,72% dan aset tidak lancar perusahaan sebesar 38,96% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga berdampak ke peningkatan total aset perusahaan. Dapat dilihat bahwa total aset tidak lancar pada tahun 2020 yaitu sebesar total aset pada tahun 2020 yaitu sebesar 2.314 dan pada tahun 2019 sebesar 1.990 miliar.
Kemudian dari laporan posisi keuangan di samping dapat dilihat bahwa kenaikan pada liabilitas ini dipicu oleh meningkatnya liabilitas jangka panjang yang cukup tinggi pada perusahaan, di mana terjadi peningkatan hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada slide di atas dapat dilihat bahwa total liabilitas jangka panjang atau liabilitas tidak lancar uh, pada tahun 2020 sebesar 2.355 miliar dan pada tahun 2019 sebesar 993 miliar, sehingga naik sebesar 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian yang terakhir yaitu kenaikan ekuitas. Kenaikan ini disebabkan oleh saldo hak minoritas atau kepentingan dan pengendali yang meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2019. Bahkan ketika saldo ekuitas belum dijumlahkan dengan saldo kepentingan dan pengendali atau hak minoritas, saldo ekuitas ini mengalami penurunan sebesar 1,24%, sehingga saldo ekuitas dijumlahkan dengan saldo kepentingan dan pengendali atau hak minoritas, maka akan mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 12,89 miliar. Selanjutnya yaitu mengenai overview kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, mengenai laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi perusahaan diketahui bahwa terjadi penurunan penjualan di tahun 2020 dibandingkan dengan 2019 sebesar 727 miliar. Hal itu disebabkan oleh pembatasan sosial akibat adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak masyarakat tidak bisa beraktivitas seperti sebelumnya dan mengharuskan mereka untuk tetap di rumah sampai keadaan mulai membaik. Sebagai dampak dari akibat menurunnya penerimaan perusahaan, perusahaan juga mengalami laba bersaham perusahaan sebesar 56,49 di tahun 2019 yang jika dibandingkan dengan tahun 2020 hanya sebesar 35,20. Angka tersebut dapat dilihat pada tabel pada slide di atas. Walaupun perusahaan tetap mendapatkan laba, namun karena terjadinya pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada laba tahun 2020 yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Yang ketiga yaitu tentang laporan perubahan ekuitas. Ada laporan perubahan ekuitas yang dimiliki PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2020 mencapai 2.894 miliar, mengalami kenaikan sebesar 128 miliar atau 4,66% dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 2.765 miliar. Kenaikan pada total ekuitas ini disebabkan oleh terjadinya kenaikan pada saldo kepentingan dan pengendali sebesar 161 miliar atau hampir 2 kali lipat dari jumlah saldo pada tahun 2019. Angka tersebut dapat dilihat pada slide yang saat ini ditampilkan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai laporan arus kas. Yang pertama yaitu ada arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi. Kas perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2020 naik sebesar 348 miliar atau 73,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2019. Kondisi ini terutama disebabkan oleh menurunnya pengeluaran kas untuk pembayaran seperti pembayaran kas untuk masuk, pembayaran kas untuk beban operasi lainnya, dan pembayaran pajak penghasilan, sehingga kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi meningkat akibat menurunnya pengeluaran kas. Kemudian yang kedua yaitu arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi. Sepanjang tahun 2020, perseroan menggunakan kas untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar 723 miliar atau 103,41% dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh perseroan mengalami peningkatan pada penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar 10.510 miliar atau 74,46% dibandingkan dengan tahun 2019 atau tahun sebelumnya. Perseroan juga mengurangi 10 kali lipat saldo akun pembayaran uang muka terhadap pembelian aset tetap sebesar 254 miliar dibandingkan dengan tahun 2019. Angka-angka tersebut didapat dari slide yang ditampilkan pada layar. Kemudian yang ketiga yaitu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas yang digunakan perseroan dari aktivitas pendanaan tahun 2020 mencapai 795 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar
302 miliar atau 61,36% dibandingkan penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan tahun sebelumnya, yakni sebesar 492 miliar. Hal ini disebabkan karena selisih antara penerima utang Hal ini disebabkan karena selisih antara penerimaan utang bank dan pembayaran utang bank lebih besar di tahun 2020, yaitu sebesar 1.098 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 648 miliar. Kemudian selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu return on asset atau ROA. Imbal hasil rata-rata aset atau ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa andal perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan atau profit, atau mengukur profitabilitas aset secara keseluruhan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin produktif dan efisien suatu perusahaan dalam memanfaatkan aset perusahaannya untuk menghasilkan keuntungan. Pada PT Garuda Food Jaya Putra Putri Jaya Tbk diketahui bahwa pada tahun 2019 rasio ROA perusahaan diketahui mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana perusahaan turun sebesar 1,49% dengan nilai rasio tahun 2019 yaitu sebesar 8,61% dan tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,10%. Penurunan itu terjadi lagi pada tahun 2020, di mana pada tahun tersebut nilai rasio ROA mengalami penurunan sebesar 1,88% dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai rasio pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,73%. Nilai-nilai tersebut didapat pada tabel yang tertera di slide, yaitu pada tabel laba tahun berjalan dibagi dengan total aset. Selanjutnya yaitu return on equity atau ROE. ROE merupakan rasio yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal perusahaan. Semakin tinggi nilai ROE, semakin baik pula kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah dikurangi pajak. Rasio ROE perusahaan pada tahun 2019 diketahui sebesar 15,76% dan pada tahun 2020 rasio ROE ini menurun sebesar 7,29%, yaitu menjadi sebesar 8,47%. Menurunnya rasio ROE ini menandakan bahwa kinerja PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk mengalami penurunan dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan laba bersih. Penurunan rasio ini sudah dimulai sejak tahun 2016, walaupun angka rasio ROE belum menyentuh angka negatif, namun penurunan ini sebagai bukti bahwa perseroan kurang produktif dalam memanfaatkan modal usaha untuk menghasilkan laba bersih. Angka-angka tersebut didapat pada slide di atas. Yang ketiga yaitu current ratio atau rasio lancar. Current ratio atau rasio lancar adalah salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai posisi likuiditas suatu entitas. Apakah aset lancar perusahaan dapat melunasi kewajiban lancar perusahaan atau tidak. Nilai rasio yang baik untuk perusahaan adalah di atas angka 1 atau di atas angka 10%. Pada 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2016 sampai tahun 2020, rasio lancar perseroan berada pada angka 132% atau 1,32, yang artinya perusahaan berada pada rasio yang sangat baik karena nilai rasio berada di atas angka 1 atau di atas angka 100%. Dengan nilai rasio tersebut, artinya perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Angka yang dihasilkan 1,32 ini dihasilkan dari angka-angka yang terdapat pada tabel pada slide. Selanjutnya yang keempat yaitu debt to asset ratio atau DAR. Nilai DAR pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,56 dan mengalami peningkatan sebesar 0,11 dibandingkan pada tahun 2019 yang bernilai 0,45. Peningkatan ini menandakan bahwa perusahaan semakin tinggi menanggung resiko dalam melunasi kewajibannya. Peningkatan nilai DAR ini secara umum disebabkan oleh meningkatnya kewajiban yang dimiliki oleh PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, namun nilai DAR yang masih berada di bawah angka 1 ini menunjukkan bahwa keuangan perusahaan dalam melunasi hutang masih baik secara keseluruhan. Nilai itu didapat pada tabel yaitu nilai total liabilitas dibagi nilai total aset. Kemudian yang kelima yaitu debt to equity ratio atau DER. DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan total modal itu sendiri. Rasio itu berguna untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dari utang. Apabila nilai DER di bawah atau sama dengan 100 atau 1, maka kondisi perusahaan masuk dalam kategori sehat. Nilai DER pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,27 dan mengalami peningkatan sebesar 0,44 dibandingkan dengan tahun 2019 yang bernilai 0,83.
Nilai DIR pada tahun 2020 yang melebihi angka 1 ini menandakan bahwa saldo liabilitas perseroan lebih besar daripada saldo ekuitas. Hal ini mengakibatkan ketika perseroan dalam kondisi yang tidak diinginkan, misalnya bangkrut, perusahaan tidak dapat melunasi perusahaan tidak dapat melunasi hutang atau kewajibannya karena nilai kewajibannya lebih besar ketimbang nilai ekuitas yang dimiliki. Selanjutnya yang keenam yaitu Operation Profit Margin atau OPM. OPM merupakan perhitungan untuk mengukur total pendapatan setelah operasi dan biaya lainnya dibayar. Semakin tinggi margin laba operasi perusahaan, maka semakin andal perusahaan dalam mengendalikan biaya operasi dan semakin tinggi OPM akan semakin baik karena penjualan yang didapatkan perusahaan mampu menutupi beban operasi perusahaan dengan lebih efisien. OPM margin pada tahun 2020 yaitu sebesar 5,85%, mengalami penurunan sebesar 2,12% dibandingkan dengan tahun 2019 yang memiliki nilai sebesar 7,97%. Penurunan rasio tersebut disebabkan karena menurunnya laba usaha dan penjualan neto tahun berjalan atau tahun 2020 pada perseroan dikarenakan pandemi COVID-19, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk pada tahun 2020 kurang dapat mengendalikan biaya operasi dibandingkan tahun sebelumnya. Angka-angka tersebut didapatkan pada tabel laba usaha dibagi penjualan neto yang tertera pada layar. Kemudian yang ketujuh yaitu Net Profit Margin atau NPM. NPM margin tahun 2020 yaitu sebesar 3,18%, mengalami penurunan sebesar 1,98% dibandingkan dengan tahun 2019 yang memiliki nilai sebesar 5,16%. Penurunan rasio tersebut disebabkan karena menurunnya laba tahun berjalan dan penjualan neto tahun berjalan atau tahun 2022 pada perseroan dikarenakan pandemi COVID-19, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk pada tahun 2020 dapat dalam mendapatkan laba bersih kurang produktif dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2019. Selanjutnya yang terakhir yaitu Gross Profit Margin atau GPM. GPM margin tahun 2020 yaitu sebesar 27,78%, mengalami penurunan sebesar 2,18% dibandingkan tahun 2019 yang memiliki nilai sebesar 29,96%. Penurunan rasio tersebut disebabkan karena menurunnya laba kotor dan penjualan neto tahun berjalan atau tahun 2020 pada perseroan dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk pada tahun 2020 dalam mengelola biaya pokok penjualan untuk menghasilkan laba kotor kurang produktif dan efisien dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Satu yaitu agar dapat dibandingkan dengan baik laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain, dan juga untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Berikut penyajiannya pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Dalam paragraf 10, sebuah laporan keuangan yang lengkap meliputi A. Laporan posisi keuangan pada akhir periode, B. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, C. Laporan perubahan ekuitas selama periode, D. Laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, E. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya, dan yang terakhir F. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya apabila entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk telah melaporkan laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK nomor 1. Dalam paragraf 50 disebutkan bahwa entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk telah menyajikan secara jelas informasi tambahan pada laporan keuangan yang juga sesuai dengan PSAK 1 paragraf 51. Terkait dengan penyajian laporan posisi keuangan, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk telah memenuhi kriteria pos-pos yang harus disajikan berdasarkan PSAK nomor 54. Berikutnya, pada laporan posisi keuangan. Seperti yang terlihat pada layar, pada laporan posisi keuangan tersebut dapat kita amati bahwa PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk telah menyajikan pos-pos tambahan seperti judul dan subtotal dengan memisahkan pos-pos dalam paragraf 54, yang mana hal itu sesuai dengan paragraf 55 PSAK nomor 1, yaitu entitas menyajikan pos-pos tambahan
judul, dan subtotal dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman posisi keuangan entitas. Berikutnya, PSAK 1 juga telah mengatur informasi yang dapat disajikan oleh entitas pada bagian laba rugi dan bagian penghasilan komprehensif lain dalam paragraf 82 PSAK 1. Dari gambar yang tertera pada layar, dapat diketahui bahwa PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk telah menerapkan PSAK 1 paragraf 85 yang menyatakan bahwa entitas menyajikan pos-pos judul dan subtotal tambahan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Selain itu, kita juga dapat memperhatikan bahwa perusahaan dalam mengklasifikasikan beban menggunakan metode berdasarkan fungsinya, yang mana hal itu sesuai dengan paragraf 103. Berikutnya, entitas juga harus melaporkan laporan perubahan ekuitas yang memuat informasi-informasi pada paragraf 106. Berikut adalah informasi yang disajikan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian yang tertera pada layar. Kesimpulan dari gambar tersebut, diketahui bahwa PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk telah sesuai dengan paragraf 106-110 PSAK nomor 1. Implementasi PSAK nomor 2. Laporan arus kas. Tujuan PSAK nomor 2 ini adalah mensyaratkan ketentuan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode. Berikut penyajian PSAK nomor 2. Laporan arus kas dari aktivitas operasi. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan. Pada gambar yang tertera pada layar, dapat diketahui bahwa PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk telah mencatat laporan arus kasnya sesuai dengan PSAK nomor 2 dengan menyajikan laporan kas dari aktivitas operasi dengan mencakup aspek-aspek yang mempengaruhi keuangannya berdasarkan dari aktivitas operasi perusahaan. Dengan penerapan PSAK nomor 2, saldo kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada 31 Desember 2020 meningkat dibandingkan dengan akhir periode 31 Desember 2019. Berikutnya penyajian laporan arus kas dari aktivitas investasi. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah penting karena kas tersebut mencerminkan pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Pada annual report yang tertera pada layar, dapat diketahui bahwa PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk telah mencatat laporan arus kasnya sesuai dengan PSAK nomor 2 dengan menyajikan laporan arus kas dan aktivitas investasi dengan mencakup aspek-aspek yang dimaksudkan akan menghasilkan pendapatan arus kas masa depan. Dengan penerapan PSAK nomor 2, saldo kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 lebih banyak daripada periode sebelumnya. Berikutnya, penyajian laporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan, sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Pada annual report yang tertera pada layar, dapat diketahui bahwa PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk telah mencatat laporan arus kasnya sesuai dengan PSAK nomor 2 dengan menyajikan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan dengan mencakup aspek-aspek yang memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok pemodal perusahaan. Dengan penerapan PSAK nomor 2, saldo kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 mengalami peningkatan yang signifikan daripada periode sebelumnya. Berikutnya kas dan setara kas. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan sebagai setara kas, suatu investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Pada annual report yang tertera pada layar, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan PSAK nomor 2 pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk telah sesuai dengan PSAK nomor 2.
Dan dalam penerapannya pada tahun periode yang berakhir pada 31 Desember 2020, kas neto pada setara kas mengalami peningkatan. Implementasi PSAK nomor 14 persediaan. PSAK ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan, untuk menghitung jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan diakui. Pernyataan ini menyediakan dalam menentukan biaya, pengakuan biaya, nilai realisasi bersih, dan rumus biaya. Ruang lingkup pada PSAK nomor 14 yaitu dapat digolongkan sebagai persediaan, pengukuran persediaan, biaya-biaya yang mempengaruhi persediaan, dan juga mengenai pengungkapan persediaan, kecuali yang pertama, pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi termasuk kontrak jasa yang terkait langsung diatur di PSAK 34 kontrak konstruksi, dan yang kedua instrumen keuangan diatur di PSAK 50, instrumen keuangan penyajian dan PSAK 55, yaitu instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Pernyataan ini tidak dapat diterapkan untuk pengukuran persediaan yang dimiliki produsen agrikultur, kehutanan, dan pedagang-pedagang komoditi. Pada laporan persediaan tahunan PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk diketahui menerapkan PSAK 14 ini terbukti dengan menghitung penurunan nilai persediaan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Mutasi penurunan nilai persediaan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu PSAK nomor 16 mengenai aset tetap. Tujuan dari PSAK 16 ini yaitu untuk mengukur perlakuan akuntansi aset tetap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Isu utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilai atas aset tetap. Yang pertama yaitu pengakuan aset tetap. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama, kemungkinan besar entitas akan mempengaruhi manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut, dan yang kedua yaitu biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Implementasi PSAK mengenai pengakuan awal yaitu PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk memiliki beberapa jenis aset tetap yang digunakan oleh perseroan guna menunjang kegiatan operasional sehari-hari, yaitu yang pertama, tanah, kedua, bangunan dan prasarana, ketiga, pengembangan bangunan yang disewa, keempat, mesin dan peralatan, yang kelima, perlengkapan kantor, dan yang terakhir yaitu kendaraan. Pengakuan dari 6 jenis aset yang dimiliki oleh PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk perseroan mulai mengakui dan mengelompokkan ke dalam aset tetap pada saat perseroan membeli barang tersebut. Pada saat perseroan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli barang yang dikelompokkan ke dalam aset tetap tersebut, tidak menjadikannya sebagai biaya, melainkan masuk ke dalam kategori aset. Dalam hal ini masuk ke dalam kategori aset tetap. Kemudian yang kedua atau yang B yaitu pengukuran saat pengakuan aset tetap. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Komponen biaya perolehan aset tetap meliputi yang pertama harga perolehannya termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Yang kedua, biaya-biaya yang dapat distribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Yang terakhir yaitu estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain menghasilkan persediaan. Implementasi PSAK atas pengukuran saat pengakuan aset tetap yaitu aset tetap pada awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan. Yang ketiga yaitu pengukuran setelah pengakuan awal. Setelah perolehan PSAK 16 paragraf 30-31 mengakui adanya dua metode dalam perlakuan akuntansi aset tetap,
Kedua metode ini adalah yang pertama metode biaya. Metode biaya yaitu setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Yang kedua, metode revaluasi. Metode revaluasi yaitu setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang nilai wajar dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Implementasi pada pengukuran setelah pengakuan awal, yaitu kebijakan akuntansi mengenai pengukuran setelah pengakuan aset tetap. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk mempunyai kebijakan yang menggunakan metode biaya atau cost method dalam pengukurannya, dan hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 16 pada paragraf 30, di mana setelah pengakuan awal aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, amortisasi, dan kerugian penurunan nilai. Kemudian, kebijakan pada pengukuran setelah perolehan awal aset tetap terdiri dari biaya penambahan aset tetap dan biaya reklasifikasi aset tetap ke akun aset tetap. Selanjutnya yang keempat yaitu penyusutan aset tetap. Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain metode garis lurus atau straight line method, metode saldo menurun atau diminishing balance method, dan metode jumlah unit atau sum of the unit method. Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Yang terakhir yaitu metode jumlah unit, menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset dan ditetapkan secara konsisten dari periode ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Implementasi dari penyusutan nilai aset, yaitu penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan maksud penggunaannya. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dengan estimasi umur manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bangunan dan prasarana selama 10-20 tahun. Yang kedua, pengembangan bangunan yang disewa selama 2-12 tahun. Yang ketiga, mesin dan peralatan selama 4-10 tahun. Dan yang keempat, peralatan kantor selama 4 dan 8 tahun, yang terakhir kendaraan yaitu selama 4-8 tahun. Kemudian yang kelima ada penghentian pengakuan aset tetap. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat yang pertama dilepas atau yang kedua ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebesar pendapatan antara jumlah hasil pelepasan neto jika ada dan jumlah tercatat dari aset tersebut. Implementasi penghentian pengakuan aset tetap sesuai dengan PSAK pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, yaitu jumlah tercatat atas aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat jumlah dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 16 pada paragraf 67. Keuntungan maupun kerugian penjualan aset tetap dihitung dari pengurangan antara jumlah hasil dari penjualan aset tetap dengan jumlah tercatat aset tersebut. Hasil dari keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap akan dilaporkan pada laporan laba rugi perusahaan. Hal ini sudah sesuai dengan yang diatur pada PSAK 16 pada paragraf 68 sampai paragraf 71. Selanjutnya adalah implementasi PSAK nomor 48, penurunan nilai aset. Pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 48 bertujuan untuk menetapkan prosedur yang dapat diterapkan entitas agar entitas tidak mencatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Penyajian PSAK nomor 48 revisi tahun 2019 tentang penurunan nilai aset dilakukan dalam laporan keuangan entitas. Ruang lingkup PSAK nomor 48 mencakup yang pertama aset tetap, yang kedua investasi dalam saham, yang ketiga piutang, dan yang keempat persediaan. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk menggunakan penghitungan PSAK 48 penurunan nilai aset pada PSAK 16 aset tetap dan dapat dinyatakan telah sesuai dengan PSAK. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa tidak terdapat indikasi atas kemungkinan penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 September 2020 dan 31 September 2019.
Selanjutnya adalah PSAK nomor 55, yaitu instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. PSAK nomor 55 memiliki tujuan yaitu mengatur prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atas penjualan item non-keuangan. Ruang lingkupnya diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan dengan pengecualian untuk kontrak yang disepakati dan dimaksudkan untuk terus dimiliki. Pengakuan awal, entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada instrumen kontrak. Yang kedua, pengukuran awal aset keuangan dan liabilitas keuangan. Nah, pada saat pengakuan awal, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan. Implementasi PSAK-nya pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk mengklasifikasi aset keuangannya dalam kategori yang pertama aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya. Dan yang ketiga, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada saat pengakuan awal. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya perolehan ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal. Liabilitas keuangan PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk terdiri dari utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain. Beban akrual, uang muka langganan, liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek, utang bank jangka panjang, liabilitas sewa, utang sewa, pembiayaan, dan utang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Selanjutnya ada penghentian pengakuan aset keuangan. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir entitas mengalihkan aset keuangan seperti dijelaskan sebelumnya, dan pengalihan tersebut telah memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Entitas mengalihkan aset keuangan jika mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut. Selanjutnya adalah implementasi PSAK pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, yaitu suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi. Yang terakhir yakni simpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk telah menerapkan PSAK dengan baik
dan sesuai dengan standar sistem yang berlaku, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Hal ini dapat terlihat dari penyajian laporan keuangan yang lengkap, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang relevan, dan juga terdapat kesesuaian antara praktik akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dengan PSAK yang berlaku. Baik, cukup sekian hasil penyampaian dari diskusi kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.